Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Nah, kalau ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mantap. Ibu ulangi ya anak-anak. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mantap. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama, Lutfia Hamidah. Hadir Lutfia Hamidah. Ya. Selanjutnya ada Najwa Hada. Najwa Hada hadir. Hadir. Selanjutnya ada Muhammad Syafi Azami. Hadir. Ya, sudah hadir semuanya ya anak-anak. Nah, anak-anak, untuk lebih semangat lagi untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita tepuk semangat. Ibu contohkan dulu ya anak-anak. Tepuk semangat. 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 Gimana anak-anak? Bisa? Oke. Ibu ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, udah siap anak-anak untuk memulai pembelajaran? Kalau gitu, Ibu minta untuk anak-anak memperlihatkan pensil dan buku tulisnya masing-masing. Oke, sudah ada? Baik, nanti bila mana ada yang perlu dicatat, jadi anak-anak tidak mencari lagi pensil dan bukunya. Kayak anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Oke, kita mulai. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan konsentrasi kita dalam belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak banget nih hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita bisa menjadi ilmuwan yang bahkan mampu merubah dunia. Nah, sekarang anak-anak, mari kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Dengan apa? Dengan latihan badminton. Betul, di sini udah ada gambarnya ya. Anak-anak bisa ngelihat sendiri di layar monitor kalian. Ini ada anak yang memegang raket badminton. Sebelumnya Ibu pengen tanya, kalian ada yang sudah pernah bermain badminton sebelumnya? Coba tunjuk tangan. Ibu ingin tahu siapa aja yang pernah memainkan permainan cabang olahraga badminton ini sebelumnya. Ya, banyak juga ya berarti yang sudah tahu permainan badminton ini. Ya, anak-anak, Ibu juga kemarin menonton nih kompetisi badminton dunia, yaitu Thomas dan Uber Cup di televisi. Anak-anak ada yang menonton juga mungkin? Iya. Nah, sekarang kita sebelum mempraktekkan permainan badminton, permainan cabang olahraga badminton, kita harus tahu dulu nih sejarah penemuan badminton. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca teks di monitor sekarang? Yang lain tolong perhatikan teman yang membaca ya. Silahkan, siapa yang mau membaca? Ya, mungkin Dini mau membaca. Ya, silahkan Dini. Nah, itu dia sejarah penemuan dari badminton. Jadi badminton ini sebenarnya bukan nama permainan ya.
melainkan nama sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Jadi badminton ini hanya menjadi nama dari istilah permainan itu yang dimulai dari kalangan atas yang kemudian menyebar dan dimainkan oleh banyak orang seperti itu. Nah, tadi kita sudah mengetahui sejarah penemuan badminton. Sekarang Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Ayo dicatat baik-baik tugasnya ya, didengarkan. Jadi tugasnya adalah kalian harus membuat video terkait permainan badminton. Ibu akan membuat beberapa kelompok. Jadi satu kelompok isinya 2 orang. Kalian akan berpasangan untuk memainkan permainan badminton ini, kemudian divideokan. Dan videonya itu tolong Ibu minta di-share di kolom tugas Google Classroom yang sudah Ibu buat sebelumnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar ke slide selanjutnya. Apakah slide Ibu sudah terganti? Ya, sekarang kita belajar tentang pensil. Nah, pensil ini adalah benda yang membantu kita saat kita belajar. Tahukah kalian asal-usul pensil? Coba Ibu pengen dengar, Ibu pengen tahu. Apakah kalian sudah tahu nih asal-usul pensil sebelumnya? Belum ada yang tahu? Oke. Kalau manfaatnya, coba Ibu pengen tahu. Kalian ada yang tahu nggak nih mengenai manfaat dari pensil yang sering kalian gunakan? Iya betul, manfaat pensil itu untuk menulis, untuk membantu kita dalam belajar, seperti itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya bacalah teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Ayo, ada yang bisa bantu Ibu lagi nggak nih untuk membaca? Judulnya pensil si kecil yang amat penting. Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu untuk membaca? Ya, mungkin Aida mungkin ingin membantu Ibu untuk membaca. Ya, silahkan Aida. Nah, sudah. Terima kasih Aida yang sudah membacakan teks eksplanasi sebelumnya yang berjudul pensil si kecil yang amat penting. Nah, anak-anak, ya, di dalam teks yang tadi sudah dibacakan oleh Aida terdiri dari 4 paragraf dari teks eksplanasi. Sekarang Ibu pengen tahu nih dari paragraf 1, 2, 3, dan 4 manakah yang merupakan topik masalah, manakah yang merupakan deret penjelas, dan manakah yang merupakan kesimpulan. Coba Ibu pengen tahu, adakah yang bisa menunjukkannya sama Ibu dan teman-teman? Dimulai dari paragraf 1 dulu deh. Coba. Siapa yang mau mencoba? Ya, coba Andi, paragraf pertama. Ya, betul. Jadi paragraf pertama itu adalah topik masalah yang isinya pertanyaan tentang penemuan dan perkembangan pensil. Sekarang paragraf kedua. Ada yang mau mencoba? Ayo, paragraf kedua itu isinya apa? Bagian dari apa? Iya, betul. Jadi paragraf kedua itu adalah deret penjelas anak-anak yang isinya itu informasi-informasi mengenai sejarah dari pensil tersebut, seperti kayak zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan pisau ke batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau daun papirus. Terus perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafit yang mampu membuat goresan hitam pekat namun lunak dan mudah patah. Kemudian grafit dibungkus tali dan kulit domba
sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu alat tulis bernama pensil. Jadi paragraf pertama topik masalah, paragraf kedua deret penjelas. Selanjutnya paragraf ketiga, coba ada yang bisa mencoba untuk menjawab paragraf ketiga dan keempat. Ya, coba Dana, paragraf ketiga. Apa paragraf ketiga termasuk ke dalam? Iya, betul, paragraf ketiga masuk ke dalam deret penjelas yang isinya itu adalah pembuatan pensil secara massal dimulai tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Kemudian mulai abad 19 banyak perusahaan yang mengembangkan pensil sebagai alat tulis secara pesat. Nah, ini deret penjelas ini merupakan informasi dari teks eksplanasi tersebut. Kayak pembuatan massal dimulai tahun 1962 pembuatan pensil. Terus pada zaman modern pensil dibuat dari bubuk hasil penghancur grafit dan tanah liat. Nah, itu merupakan deret penjelas atau informasi yang didapat dari teks eksplanasi. Selanjutnya paragraf keempat. Ya betul, tentunya paragraf keempat itu adalah kesimpulan atau pesan dan pendapat pribadi dari penulis yang dalam teks eksplanasi ini di situ disebutkan bahwa pensil menjadi benda penting karena tanpa pensil kita akan kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis, seperti itu. Anak-anak, ibu perhatikan sudah pada lemes nih. Masih semangat nggak untuk belajar? Masih? Masih. Oke, sekarang kita tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, sekarang sudah semangat ya anak-anak ya. Berarti sudah siap untuk memperhatikan ibu kembali. Ayo, konsentrasi. Nah, anak-anak sebagai pelajar tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kita punya. Nah, bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tanggung jawab? Ya, kita akan terjebak dalam tugas-tugas tersebut, tidak bisa menyelesaikannya. Tuh. Nah, anak-anak, di sini ada teks mengenai kewajiban dan tanggung jawab. Ayo, siapa yang bisa bantu ibu lagi untuk membaca teks kewajiban dan tanggung jawab ini? Ayo, siapa yang bisa? Kayak Rizky, coba Rizky dibaca teks tentang kewajiban dan tanggung jawab ini. Baik, terima kasih Rizky sebelumnya yang sudah membacakan mengenai teks kewajiban dan tanggung jawab tadi. Nah, anak-anak, dari teks yang sudah dibaca Rizky, kita dapat mengetahui dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, manfaat kewajiban, dampak jika kita tidak bertanggung jawab pada kewajiban, dan hak ani. Semuanya ada di dalam teks yang tadi dibaca Rizky. Sekarang siapa yang mau bantu ibu untuk mengisi dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, manfaat kewajiban, dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban, dan hak ani. Coba untuk yang pertama, dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Ayo, siapa yang bisa membantu ibu untuk mengisinya? Coba bisa mungkin Sarah? Silakan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Sarah. Jadi, dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, kita bisa menjadi orang yang berpendidikan, terus membanggakan orang tua, dan cita-citanya akan tercapai. Ayo, selanjutnya, siapa yang mau bantu ibu untuk mengisi manfaat kewajiban dan hak ani? Coba, siapa? Mungkin Angger mau menjawab? Iya, benar. Jadi manfaat kewajiban itu
tujuan akan tercapai dan dihargai oleh orang lain. Sedangkan hak Ani itu adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan asupan makanan sehat, dan mendapatkan perhatian orang tua. Dan semua hak Ani sudah dipenuhi oleh orang tuanya. Tadi seperti yang dibaca oleh Rizky tadi ya, hak-hak Ani itu sudah terpenuhi oleh orang tuanya. Sekarang siapa yang membantu ibu untuk menjawab dampak jika kita tidak bertanggung jawab pada kewajiban? Ya, mungkin Dani ingin menjawab. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Jadi dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban itu, yang pertama ada terjebak dalam kebodohan, yang kedua mengecewakan orang tua, dan yang ketiga gagal nih untuk mencapai cita-cita. Makanya untuk itu anak-anak, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab pada kewajiban-kewajiban kita, entah itu sebagai anak atau sebagai siswa di sekolah. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang ibu punya beberapa pertanyaan di sini. Jadi pertanyaannya itu ada 3. Kalian tuliskan di buku tulis masing-masing soal beserta jawabannya. Jadi ini soalnya yang pertama itu ada, sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Yang kedua, apakah Ani telah menjalankan kewajibannya, dan jelaskan serta berikan contohnya. Yang ketiga, apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani. Nah, soal dan jawaban ini bisa kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu kalian foto dan kirimkan ke kolom Google Classroom yang sudah ibu buat nantinya ya. Nanti linknya ibu akan taruh di grup WhatsApp ya anak-anak. Oke, baik, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Tadi kita belajar apa saja anak-anak? Iya, badminton, teks eksplanasi, kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Oke, dan jangan lupa tugas-tugas yang sebelumnya ibu berikan tadi mengenai video permainan cabang olahraga badminton dan soal serta jawaban mengenai hak dan kewajibannya Ani tadi ya, jangan lupa dikerjakan. Deadline-nya nanti ibu sertakan juga di grup WhatsApp dan ibu akan mengingatkan lagi tentunya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Sampai bertemu lagi ya di pembelajaran selanjutnya. Di hari selanjutnya kita akan bertemu lagi, semoga lebih semangat dari ini ya anak-anak ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tunggu ya, ibu akan men-screenshot pembelajaran hari ini. Coba, ayo senyum ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.